Saya sapa Anda semua teman-teman ya. Itu tadi pergulatan mungkin OMK yang ingin cari jalan pintas karena cinta ditolak. Halo, cinta ditolak. Jawaban yang sangat tidak Katolik ya. Harusnya ketika cinta ditolak berdoalah. Tapi banyak orang memilih apa tadi itu, dukun bertindak. Dan itu adalah bagian dari kuasa gelap. Ada banyak yang lain, bukan hanya cinta ditolak. Kadang-kadang ada orang yang rindu sukses dengan cepat. Rindu kaya dengan cepat. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Pergi ke gunung itu, pergi ke gunung ini, mencari jimat ini dan jimat itu, betul? Pernah melihatnya? Yang lebih parah lagi kalau punya ilmu berubah jadi babi. Biasanya istrinya menjaga lilin, ya toh? Nanti kalau sudah lilinnya berkedap-kedip hampir mati harus segera ditiup. Karena biasanya kalau menurut legenda orang-orang lokal, yang menjadi babi itu untuk mencari apa? Anda tahu nggak yang Romo bicarakan ini? Ilmu apa? Babi. Anda sangat paham ya dengan kuasa-kuasa kegelapan itu ya. Kalau tadi untuk perjodohan namanya ilmu apa? Paham betul Anda semua ini ya. Anda mendengarkan ini dari pengetahuan atau dari kelakuan sendiri? Pengetahuan ya, harapannya begitu. Ada begitu banyak kuasa gelap. Kalau kuasa gelap yang tadi itu langsung kelihatan. Tapi masalahnya ada banyak sekarang di abad ini, kuasa gelapnya itu tidak tampil dengan mengerikan. Anda pasti tahu ya, kalau misalnya ada orang yang membuat perjanjian dengan iblis supaya tambah kaya, biasa iblisnya akan meminta tumbal. Anda tahu ya? Lalu yang ditumbalkan apa biasanya, saudara-saudari? Hah? Anaknya ditumbalkan, apa lagi? Hah? Keluarganya, apa lagi? Apanya? Caknya pakarnya ini II ini. Boleh lah ya. Menggebu-gebu dia. Romo tidak dengar dia ngomong apa. Tapi ya itu Anda tahu kisahnya. Kalau yang seperti itu, dia terselubung, misterius dan kita bisa merasakan ini sesuatu yang menggunakan kuasa gelap, kuasa negatif, efeknya pasti jahat. Anda tahu ya, kalau Tuhan itu ada, maka yang bukan Tuhan juga ada. Kalau Anda percaya pada kuasa Tuhan dan malaikat-malaikat, Anda juga harus percaya akan eksistensi iblis. Masalahnya di tahun 2025 ini, orang sudah menjadi sangat canggih. Mengapa? Karena iblis sekarang ini sudah tampil terang-terangan. Tidak lagi dalam kamar yang gelap, tidak lagi dalam malam yang gelap. Kemana dia maju? Dia muncul di dalam budaya-budaya populer. Dia muncul sebagai meditasi-meditasi New Age. Yang aliran New Age, tidak semua meditasi buruk. Hanya yang alirannya New Age itu bisa membahayakan iman. Romo kasih lihat ya, presentasi saya tolong. Anda kelihatan enggak? Nah itulah. New Age itu apa toh? New Age itu adalah aliran yang mencampur adukan agama-agama timur dengan tradisi barat. Dicampurkan seolah-olah ini untuk kesehatan tetapi ternyata membawa mantra-mantra yang bisa membuka portal roh-roh jahat. Nah mungkin Anda pernah mendengar itu istilah-istilahnya itu ya. Nah Romo tidak akan sebutkan karena nanti bisa orang yang tidak mengerti bisa salah tangkap. Karena ini berkaitan dengan agama lain. Romo tidak hendak menjelekkan agama lain, praktik meditasi agama lain tidak. Tetapi kadang-kadang aliran New Age ini nyomot sana, nyomot sini. Lalu menggunakan rapalan-rapalan mantra selama meditasi untuk memanggil dewa-dewa kesembuhan. Nanti kalau dia sudah sakit,
Dia merasa bahwa dirinya lah yang bisa menyembuhkan dengan meditasi-meditasinya. Padahal bukan itu ajaran Kristiani. Ajaran Kristiani yang menyembuhkan selalu Tuhan. Tidak pernah ego, saya yang menyembuhkan diriku. Tidak pernah. Oke, jelas logikanya ya. Nah ini gambar, tolong dikasih lihat dulu ya. Slide pertama ya, ini ya. Sampai begitu populernya tahun 2003, Vatikan mengeluarkan dokumen Yesus Kristus Pembawa Air Hidup. Refleksi Kristiani tentang New Age. Ini dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Vatikan untuk menanggapi fenomena ini. Nah malam hari ini kita akan bicara itu. Bagaimana membedakan kebohongan-kebohongan yang ditawarkan sebagai kebaikan. Padahal ada kuasa gelapnya di dalam praktik-praktik meditasi New Age. Tidak semua meditasi jahat. Meditasi Kristiani tidak jahat. Oke? Meditasi-meditasi New Age, comot sana, comot sini, dikasih rapalan aneh-aneh untuk membuka mata ketiga, bisa melihat dunia roh dan lain-lain. Hati-hati dengan itu. Oke? Apakah jelas pengantar romo yang ini? Next ya. Ini contohnya, ada macam-macam itu ya, pendekatan-pendekatannya. Menurut kesaksian para korban, Monsignor Stephen Rossetti, eksorsis di Saint Michael Center di USA, mencatat lonjakan pasien yang mengalami kerasukan roh jahat setelah awakening. Jadi dia mengolah mata ketiganya untuk bisa melihat dunia roh supaya bisa jadi orang indigo. Tapi malah kesurupan gak karu-karuan oleh roh jahat. Nah ini juga salah satu bentuk meditasi yang keliru. Bukan untuk meminta rahmat Roh Kudus, malah cari mata ketiga. Malah sibuk supaya bisa memata-matai istri tetangga. Itu tidak boleh. Nah. Oke? Enggak, ini hanya joke. Tapi Anda tahu ya, mata ketiga ya, dipercaya manusia itu punya mata ketiga, mata batin. Lalu banyak sekali meditasi-meditasi di luar sana yang mengusahakan supaya mata ketiganya terbuka. Bisa melihat masa depan, bisa melihat masa lalu. Nanti bisa melihat bahwa jiwanya bereinkarnasi berapa kali, kayak gitu. Itu semua adalah tipuan si jahat. Sejak zaman Taman Eden, iblis itu selalu menipu manusia. Godaannya apa waktu manusia jatuh dalam dosa pertama? Kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati. Nanti kamu akan tahu apa yang baik. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Itu godaan si iblis. Maka orang-orang yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan mistik mengolah mata ketiganya itu bisa tergoda, terhubungnya bukan pada Allah tapi pada si ular tua itu, si iblis. Ini pengantar yang saya pikir baik kalau diberitahu. Next. Ini banyak meditasi-meditasi New Age itu baunya wellness ya, untuk membawa kesehatan, kesegaran. Tapi lihat saja, hati-hati. Kalau sudah mulai dengan rapalan-rapalan, mantra-mantra, pemanggil dewa-dewi, itu bukan lagi meditasi Kristiani. Meditasi yang membawa Anda pada kesadaran akan hadirat Tuhan, misalnya nafas kita adalah tanda kehadiran Tuhan di dalam diri kita, dan dengan lebih menjurus lagi dikatakan Tuhannya itu namanya Yesus Kristus, Putra Daud. Itu boleh dilakukan, apalagi untuk kesadaran batin, untuk mengolah iman kita, boleh. Yang tidak boleh itu kadang-kadang kalau sudah mulai nyerempet praktek okultisme, spiritisme, nanti jiwanya bisa ikut bola kristal, pergi melanglang buana. Hati-hati dengan itu ya. Pernah mendengar ini meditasi menggunakan bola kristal dan lain-lain ya. Kalau ada segera buang bolanya. Kalau sayang kasih ke Romo, nanti Romo yang jualin ya. Saya berpotensi untuk salesman yang baik. Anda bisa menangkap ya maksud Romo? Tidak semua meditasi itu baik, hati-hati makanya. Next. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3, iman Kristiani bahwa tubuh dunia material itu jahat, evil, bahkan dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus.
Banyak aliran-aliran meditasi, aliran yoga yang mengatakan bahwa tubuh ini jahat. Tubuh ini jahat, tubuh adalah sumber segala hawa nafsu, maka tubuh itu jahat. Tubuh itu harus dihancurkan. Hati-hati dengan pendekatan ini pendekatan yang sama sekali bukan pendekatan Kristiani. Pendekatan Kristiani kita diciptakan seturut citra Allah, maka tubuh ini baik. Tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Karena ada nanti praktek meditasi yang disuruh berpuasa sampai berhari-hari sampai tinggal kulit. Ya toh, semua minyak dari tubuh hilang. Lalu katanya semakin kurus Anda akan bertemu dengan Tuhan seperti itu. Ada ajarannya seperti itu. Meditasi yang melarang makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Hati-hati ya. Yang Anda cari jangan-jangan bukan Tuhan, yang Anda cari jangan-jangan yang lain. Nih, hati-hati dengan ini ya. Ini salah satu ciri. Kalau sudah mulai mengajarkan bahwa tubuhmu itu jahat, kamu harus berpuasa, tidak boleh makan ini, itu. Hati-hati dengan itu. Karena itu bisa berpotensi membuat Anda berpikir bahwa kesehatanku hanya bergantung pada diriku. Padahal iman Kristiani sekali lagi adalah tentang Allah yang mencintai kita. Allah yang berelasi dengan kita dalam diri Yesus Kristus. Menangkap poin ini? Menangkap? Jadi kalau sudah mulai mengatakan tubuhmu jelek, nanti ada bagian tubuhmu yang membuat kamu sial. Oh, no. Itu bukan ajaran iman Kristiani. Next. Ini untuk anak-anak. Sekarang ini Anda hidup di zaman di mana iblis tidak lagi terselubung. Anak-anak muda pasti tahu ini artis-artis, ada Lady Gaga, ada Sam Smith. Ini luar biasa loh ini, mereka ada Hyde, ini band dari Jepang. Lalu yang di ujung itu, yang warna ungu, itu adalah pesta olimpiade kemarin yang ditengarai satanik. Pesta olimpiade Paris, dalam upacara pembukaannya mereka memakai kostum satanik. Mereka memparodikan perjamuan terakhir dengan kostum satanik, telanjang dan lain-lain macam itu. Dan ini yang dikonsumsi harian oleh anak-anak muda kita. Kayaknya keren, kayaknya ngetren, tapi ini semua satanik. Begitu Anda mulai mendengarkan lagu-lagu mereka, hati-hati ya. Lirik-liriknya bisa menuntun Anda pada sesuatu yang lain. Makanya lihat anak-anak kalau sudah mulai pemberontak, sukanya dengerin musik-musik yang keras. Musik-musik cadas, dengan lirik-lirik yang kasar sekali. Kalau musik orang tua zaman dulu itu enak sekali didengar. Ya toh, contohnya apa? Sepanjang jalan kenangan. Lanjut. Positif sekali. Anak-anak sekarang, I wanna kill you gitu ya. Hati-hati dengan itu. Musik, liriknya Anda harus mulai perhatikan. Karena sekarang ini banyak sekali ditengarai oleh para eksorsis. Possession, kemasukan kuasa kegelapan, mulai lewat dengan lagu-lagu. Mulai lewat dengan sarana-sarana fashion. Contohnya kayak gini. Ini pesannya apa kalau bukan satanik? Lihat saja tampilannya. Sam Smith itu, loh kok malah menunjuk diriku. Ini tim mulmetnya. Ini coba lihat Sam Smith, dia mendorong ideologi transgender, jadi dia berpakaian seperti seorang perempuan, kemudian yang satu berpakaian seperti Baphomet dengan tanduk yang dikasih mutiara, yang satu malah nggak berpakaian apa-apa, luar biasa loh itu ya. Coba lihat, ada nggak di kanan kiri Anda yang gaya busananya satanik? Coba lihat di kanan kiri Anda, ada nggak? Nggak ada lah ya, mudah-mudahan tidak ya. Ada nggak yang pakai parfum belerang? Jangan-jangan ingin mencicipi baunya neraka, pakai parfum belerang, ada nggak? Coba dicium dulu kanan kiri Anda, ada nggak? Nggak ada ya. Kalau ada itu belum pakai parfum itu. Ini ketawanya yang satanik. Next. Ini siapa ini? Little Nas ini ya. Little Nas dia kemarin menjual sepatu setan. Nike dituntut.
Karena di sepatunya itu diisi darah manusia. Lalu dijahitkan angka 666, lambang antikristus. Dan mereknya Nike, dijual bebas. Siapa yang bilang bahwa kuasa gelap itu sekarang sembunyi-sembunyi? Enggak. Kuasa gelap itu sekarang nongol, benar-benar dipopulerkan lewat budaya-budaya. Anda lihat kalau Anda nanti buka Tokopedia, Anda buka Lazada, Anda buka Shopee, Anda bisa menemukan kaos-kaos yang memuja setan. Maka Bapak Ibu tolong cek lemari anak Anda. Jangan-jangan anak Anda tanpa sadar mengkoleksi ini, padahal mereka nggak tahu. Ada rajah-rajahnya, ada gambar-gambar rahasianya yang mengandung pemujaan terhadap setan. Anda pernah tahu bahwa misalnya fenomena musik di heavy metal, salah satu band heavy metal, itu kalau dulu kita pakai kaset, Anda masih ingat nggak pakai kaset? Diputer gitu ya, ke kanan. Nah ini kalau diputer ke kiri, dia musiknya itu seperti doa Bapa Kami tapi dibalik menyembah setan. Nah, mungkin Anda tidak pernah dengar, Romo pernah mendengarnya. Next. Ini contohnya. Media dan tren okultisme itu sekarang dijadikan fun, trendy. Siapa yang tahu kartu tarot? Kartu tarot, angkat tangan, siapa yang tahu kartu tarot? Angkat tangan tinggi. Ini luar biasa. Tahu ya, kartu tarot itu kartu apa? Kartu untuk meramal. Bedanya sama kartu remi apa? Hah? Bedanya apa? Kalau kartu remi terdiri dari sekop, hati, apalagi lupis, sama keriting. Nah, tahu nih, Romo cuma mau ngecek aja siapa yang hobi main remi. Kartu tarot itu ada gambar-gambar. Ada gambar malaikat maut, ada gambar musim panen, nanti diacak, diaduk, lalu membaca kurang lebih nasib manusia ke depan akan seperti apa. Siapa yang tahu jelangkung, permainan jelangkung? Angkat tangan tahu nggak? Tinggi. Ih, kalian nggak kerja sama Romo, tak doain loh kalian loh. Pulang diikutin jelangkung loh, ayo. Siapa yang tahu jelangkung, permainan jelangkung? Angkat tangan tinggi. Santo Yosep tinggi. Tinggi tahu kan? Jelangkung. Hehehe. Nanti diikuti beneran kamu ngawur. Itu loh, rapalan-rapalan macam itu ngetren di kalangan anak-anak. Ngetren sekali. Pakai pensil. Padahal itu sedang mengundang sesuatu yang jahat untuk masuk. Siapa yang tahu zodiak? Zodiak ada berapa? Ada 12 apa 14? 12 apa 14? 12 apa 14? 14 itu mantannya Romo Haryanto 14. Saya belum selesai. 12. Anda tahu zodiak? Kalau zodiak barat itu pakai Cancer, Gemini, apalagi Scorpio, Taurus, Pisces. Kalau zodiak Cina pakai apa? Pakai Shio. Shio-nya yang sama dengan Romo ada nggak? Angkat tangan. Kira-kira Romo Shio apa? Saya tanya sekali lagi, kira-kira dari penampilan Romo ini, Romo Shio apa? Bahagia sekali kalian bisa membabi-babikan Romomu ya. Ampunilah mereka ya Tuhan. Sebab mereka tahu betul apa yang mereka lakukan. Salah semua, saya Shio kerbau. Saya nggak percaya sama siasio itu. Karena apa? Dalam iman Katolik, kita itu percayanya sama Yesus.
Kalau percaya pada show, pada ramalan-ramalan, hati-hati loh. Anda nanti percaya pada yang bukan Tuhan, seolah-olah Anda yang menentukan nasib Anda. Gak boleh makan enak di hari Jumat menurut ramalan show kerbau. Katanya, padahal memang setiap hari Jumat orang Katolik sebaiknya puasa dan pantang. Jadi mana yang mau diikuti? Nah itu ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Tema malam hari ini adalah kuasa gelap masa kini dalam pandangan iman Katolik. Agak panjang, tapi kita akan uraikan sedikit demi sedikit. Tentu kuasa gelap itu kita tahu itu kuasa setan ya. Kemudian yang kita fokuskan malam ini adalah masa kini. Jadi bukan yang lalu atau bukan zaman kuno, tapi masa kini. Dan dalam pandangan iman Katolik, maka tinjauannya adalah tinjauan menurut iman Katolik. Kalau nanti saya menyebut kuasa gelap, kalau saya menyebut kuasa gelap, itu artinya bisa macam-macam. Kuasa jahat, iblis dan setan-setan, roh-roh jahat, nah itu semuanya sinonim. Kadang-kadang saya akan mempertukarkan begitu saja dengan maksud yang sama, artinya sama. Kuasa gelap, kuasa jahat, iblis, setan-setan, roh jahat, nah itu semuanya artinya sama. Maka kuasa gelap berarti kuasa jahat, kuasa iblis, kuasa setan-setan, kuasa roh jahat, itu yang dimaksud. Pertama yang akan kita dalami adalah keberadaan roh jahat atau eksistensi. Kalau bahasa kerennya, eksistensi roh jahat itu seperti apa. Kita akan mengandalkan ajaran gereja Katolik karena tinjauannya di judul tadi kan dalam pandangan iman Katolik, bukan dalam pandangan iman lain. Maka disclaimer-nya adalah ini menurut iman Katolik. Nah, kalau kita bicara mengenai iman Katolik, tidak ada tulisan yang paling valid mengajar kita mengenai iman Katolik kecuali kitab yang bernama KGK, Katekismus Gereja Katolik. Karena dalam kitab yang bernama KGK itu semua ajaran secara ringkas dalam gereja Katolik itu tercantum sehingga kita dapat mengutip beberapa hal terkait dengan eksistensi kuasa jahat. Saya kutip KGK 391. Agak panjang, saya akan bacakan, nanti saya akan beri komentar sehingga akan menjadi jelas. Katekismus Gereja Katolik 391, nomor atau artikel 391. Di balik keputusan nenek moyang kita untuk membangkang, terdengar satu suara penggoda yang bertentangan dengan Allah, yang memasukkan mereka ke dalam maut karena iri hati. Kitab suci dan tradisi melihat dalam wujud ini seorang malaikat yang jatuh yang dinamakan setan atau iblis. Masih nyambung. Gereja mengajar bahwa ia pada mulanya adalah malaikat baik yang diciptakan Allah. Setan dan roh-roh jahat lain menurut kodrat memang diciptakan baik oleh Allah, tetapi mereka menjadi jahat karena kesalahan sendiri. Mengutip Konsili Lateran keempat tahun 1215, tercantum juga dalam dokumen DS, The Denzinger-Sonmetzger, artikel 800. Nah ini kutipan mengenai eksistensi roh jahat. Saya akan memberi komentar sekarang dengan mencuplik bagian-bagian yang lebih pendek, karena kan itu panjang. Kita harus mengerti dengan pendek-pendek. Bagian pertama, dari cuplikan yang panjang saya comot kalimat pendek dalam konteksnya, malaikat yang jatuh yang dinamakan setan atau iblis. Jadi sebenarnya setan itu hanyalah istilah sebenarnya. Jadi setan itu istilah untuk menyebut malaikat yang jatuh. Maka kalau ditanya setan itu apa? Malaikat. Begitu ya. Saya andaikan tahu, ini sudah kelas lanjut. Jadi saya mengandaikan perkara ini Anda tahu. Kalau Anda yang belum tahu, nanti Anda bisa membuka channel YouTube Katolik Media, cari Alam Gaib. Nah, ini landasannya atau dasar-dasarnya di situ. Anda juga bisa membuka channel YouTube Katkit, katekese sedikit juga ada beberapa hal terkait dengan iman Katolik supaya landasannya jelas. Jadi kita tidak mundur lagi. Saya mengandaikan ini kelas advance ya, bukan beginner ya. Maka pengertian-pengertian mengenai setan kalau Anda masih blunder mungkin agak bingung. Jadi saya tidak akan mundur karena terlalu panjang nanti, terlalu bertele-tele.
Maka intinya adalah setan itu sebenarnya istilah. Setan, iblis, roh jahat, macam-macam tadi itu istilah untuk menyebut malaikat yang jatuh, yang berdosa. Jadi kalau kita ngomong setan-setan itu sebenarnya apa sih? Nah, dalam pikiran orang Katolik mesti benar. Karena setan itu istilah untuk menyebut malaikat yang melawan Allah, yang telah berdosa. Ini jelas dalam KGK 391. Sambung saya kutip lagi. Setan dan roh-roh jahat lain ya diciptakan baik oleh Allah. Jadi sebenarnya setan itu diciptakan oleh Allah atau tidak? Diciptakan. Kenapa kok setan diciptakan? Karena dia malaikat. Mereka malaikat. Jadi pengertiannya adalah diciptakannya pada saat itu baik. Artinya pada saat diciptakan oleh Tuhan baik karena malaikat. Menjadi setannya bukan karena Tuhan menjadikannya jahat. Nah begitu ya. Ini kelas lanjut. Pokoknya Anda ngerti nggak ngerti saya terus ya. Mesti ngerti bagian ini. Jadi diciptakan baik oleh Allah. Tetapi, nah ini lanjutannya, mereka menjadi jahat karena kesalahan sendiri. Jadi bukan karena diciptakan jahat. Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Karena kita tahu dalam kitab Kejadian, segala ciptaan Tuhan itu amat baik, bahkan sungguh amat baik. Ya, jadi karena kesalahan sendiri maka malaikat jatuh atau berdosa diberi istilah setan. Ya ini clear ya. Ini mengenai eksistensi roh jahat atau keberadaan roh jahat, keberadaan kuasa gelap. Artinya dalam iman Katolik kuasa jahat itu jelas ada. Kuasa jahat benar-benar ada dan bukan hanya impersonal. Apa itu impersonal? Saya anggap tahu. Karena di luar sana, di luar iman Katolik, ada yang menganggap bahwa kuasa jahat itu hanya merupakan personifikasi. Apa itu personifikasi? Saya anggap tahu. Pokoknya malam ini saya anggap tahu. Saya tidak terlalu menggunakan bahasa Jepang malam ini. Saya anggap tahu. Karena kalau saya kembali menggunakan bahasa Jepang akan 3 jam seminar ini. Karena harus menjelaskan dari awal-awal mula. Ini saya anggap Anda sudah kelas SMA, SD-nya sudah berlalu ya. Jadi sebenarnya roh jahat itu personal, bukan impersonal. Karena dalam beberapa ajaran keyakinan lain, juga beberapa keyakinan zaman modern, setan itu dianggap impersonal, juga dianggap hanya personifikasi dari kejahatan. Setan tidak ada, kejahatan yang ada. Maka karena ada kejahatan, kenyataan kejahatan itu ada dipersonifikasikan dengan istilah setan. Nah itu problematika. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut dalam tanya jawab. Tetapi dalam iman Katolik, setan itu personal, ada pribadinya. Seperti orang, seperti kita. Tapi mereka roh murni, seperti juga malaikat roh murni. Apa itu roh murni? Saya anggap tahu. Pokoknya saya anggap tahu semuanya. Nah ini baru eksistensi roh jahat. Sudah agak panjang baru menjelaskan eksistensi roh jahat. Keberadaannya ada enggak sih? Ada. Menurut iman Katolik ada. Bukan kiasan, tapi harafiah ada. Dan personal, ada pribadinya. Bukan hanya suatu kekuatan tanpa wujud, tetapi ada pribadinya. Saya kutip yang kedua, KGK 394. Kitab suci memberi kesaksian tentang pengaruh yang mencelakakan dari dia, yang Yesus namakan pembunuh sejak awal, dan yang malahan mencoba menyesatkan Yesus dari perutusan yang diterimanya dari Allah. Masih nyambung agak panjang. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yang paling banyak membawa malapetaka dari semua perbuatan ini ialah godaan yang penuh tipu muslihat yang telah menyebabkan manusia tidak mematuhi Tuhan lagi. Panjang, oke. Muhammad sudah, saya beri kutipan-kutipan yang lebih singkat. Artinya saya comot tapi dalam konteksnya. KGK 394. Pengaruh yang mencelakakan. Berarti di dalam iman Katolik, setan itu mempunyai pengaruh, tetapi pengaruhnya mencelakakan. Kalau komunitas Santo Petrus punya pengaruh, tetapi tidak mencelakakan. Membawa orang pada iman kan, mengadakan seminar seperti ini. Katkit atau sadar katkit, seminar daring katekesi sedikit. Punya pengaruh, tapi pengaruhnya tidak mencelakakan. Bikin orang, oh, nah itu pengaruh baik. Tapi setan pengaruhnya mencelakakan. Meskipun kadang-kadang metode yang dipakai baik. Jadi jangan membayangkan bahwa pengaruh yang mencelakakan itu selalu adalah bujukan-bujukan buruk. Enggak.
Justru sebagian, boleh dikatakan sebagian besar, godaan setan itu enak. Enak, baik, tampak memukau. Itulah kenapa dalam kiasan, dalam gegambaran, kitab Kejadian menggambarkan buah itu kelihatan enak, kelihatan baik. Maka manusia tergoda untuk ambil dan makan. Jadi sebenarnya godaan-godaan itu indah, baik, menyenangkan, membuat kita mendapatkan pleasure, ya, plesir, kenikmatan dan sebagainya. Dosa itu kan yang nikmat-nikmat sebenarnya, yang menyenangkan, ya. Jadi pengaruh mencelakakan tidak bisa hanya dinilai dalam arti harafiah langsung diarahkan pada celaka. Seringkali manis ujungnya racun. Ah itu yang dimaksudkan. Manis awalnya ujungnya racun. Nah ini setan begitu. Apapun yang disampaikan awalnya baik, tapi ujung ekornya selalu adalah kebinasaan, kecelakaan. Bagian selanjutnya ini masih 394, saya kutip yang pendek supaya beberapa hal bisa saya garis bawahi. Setan membawa malapetaka. Dengan apa? Dengan godaan yang penuh tipu muslihat. Nah ini dia. Ini malam hari ini yang akan kita bicarakan. Karena memang setan itu tipu muslihatnya luar biasa. Maka Alkitab menyebut kuasa jahat, kuasa gelap adalah bapa segala dusta. Nah itu yang disebut oleh Alkitab adalah bapa segala dusta. Itulah kenapa sebutannya menjadi seperti itu ya karena apa? Ya karena memang tipu muslihat. Kita akan bongkar malam hari ini. Jadi kalau kita mengetahui gerak-geriknya setan atau strategi-strategi perang, nanti akan saya sampaikan 9 strategi perang dari setan. Oh, apa itu Romo? Apakah Romo sudah mengirimkan telik sandi? Atau sudah mengirimkan apa namanya? Telik sandi itu mata-mata ke markas setan? Sudah. Para eksorsis yang sudah tahu. Jadi bisik-bisik para eksorsis itu, saya bukan eksorsis, saya hanya mendengar bisik-bisik mereka. Jadi saya tahu bocorannya, nanti saya sampaikan 9 strategi perang kuasa gelap zaman now. Jadi tipu muslihat ini penting sekali untuk kita pahami karena kuasa jahat itu enggak bodoh. Manusia itulah yang sering dibebodoh, dibuat bodoh. Dan kayaknya makan sesuatu yang enak, tapi ujungnya adalah racun maut. Nah ini karena tipu muslihat. Semua tipu muslihat. Bahkan yang sesuatu yang kelihatan baik itu bisa menjadi tipu muslihat. Contoh sesuatu yang baik itu apa? Anda rajin berdoa, Anda rajin beribadah, Anda rajin misa, Anda rajin pelayanan. Anda kira itu tidak ada tipu muslihatnya di situ. Saya tidak mengatakan bahwa pelayanan itu jelek. Tidak, saya tidak sedang mengatakan begitu. Saya bukan menyatakan bahwa pelayanan itu enggak bagus. Bukan. Tapi saya mengatakan bahwa sangat mungkin pelayanan yang kita lakukan untuk gereja Tuhan itu dipakai oleh setan untuk menyesatkan kita dengan tipu muslihatnya. Jadi sangat mungkin. Apapun, bahkan termasuk yang baik ketika Anda nolong orang. Jadi gampangnya begini, setan itu seringkali nyelip pada sesuatu yang baik. Apa yang baik yang diciptakan Tuhan, semua diciptakan Tuhan itu baik adanya. Apapun, tidak ada yang buruk. Bahkan kalau kita bicara mengenai nuklir misalnya, itu baik. Tuhan menciptakan plutonium, Tuhan menciptakan uranium, lalu manusia menemukan reaksi nuklir. Apakah itu jahat? Tidak jahat. Pada dirinya sendiri penemuan itu tidak jahat. Bahwa kemudian dipanggil untuk membunuh orang, nah itu setan nyelip ke situ. Gitu ya, clear ya. Selanjutnya, saya mau bicara mengenai peperangan rohani. Karena zaman sekarang orang lupa sedang ada dalam peperangan rohani. Nah ini orang zaman now ya, kan judulnya kan kuasa gelap masa kini zaman now. Orang zaman now sering lupa bahwa dirinya kita semua terutama murid-murid Kristus, gereja Tuhan sedang berada di dalam peperangan rohani. Apakah ini ada landasan Alkitabiahnya? Ada. Kalau kita membaca kitab Wahyu 12 ayat 7, 8, 9, kita akan melihat kisah ini. Wahyu 12 ayat 7 dan seterusnya. Saya bacakan. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu.
Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Mikael dan rombongan malaikat melawan naga dan rombongan malaikat juga. Lu maksudnya apa kok naga dengan malaikat? Malaikat yang jahat. Naga itu siapa? Setan. Kita lihat ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan, oke ya, yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Kalau Anda membaca nas ini jangan bingung, loh kok setan kok punya malaikat? Ya memang setan itu malaikat. Hanya malaikat yang sudah melawan Allah, total 100% melawan Allah gitu loh. Jadi jangan bingung ketika disebut kok setan, iblis punya malaikat. Ya, iblis pun itu malaikat. Hanya berbalik menyerang Allah gitu saja. Ceritanya begitu. Jadi ini peperangan rohani. Peperangan rohani ini apakah masih berlangsung sampai sekarang? Iya. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Ketika akhir zaman peperangan rohani selesai, pengadilan yang namanya pengadilan terakhir, ini nyambung hari Kamis yang lalu. Jadi sekarang baru ada pengadilan pribadi atau pengadilan khusus, nanti terakhir ada pengadilan terakhir. Nah, pada saat pengadilan terakhir perhitungannya total selesai. Setan-setan dan pengikut-pengikutnya malaikat-malaikat serta orang-orang jahat yang memilih setia pada setan tentu terpisah dari Allah. Nah, jadi kita masih hidup dalam peperangan ini. Jadi peperangan ini perhatikan bahwa ayat 9 sangat jelas. Dan naga besar itu, ya oke ya, siapa itu iblis atau setan? Menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bumi. Itulah kenapa di bumi kemudian mereka ini membuat kerusakan. Dengan cara menyesatkan murid-murid Tuhan. Menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Menyesatkan umat Tuhan. Oke, peperangan rohani. Jadi peperangan rohani ini realitas yang jangan sampai kita lupa. Kita masih hidup di dalam peperangan rohani. Pertanyaan atau info yang perlu Anda tahu. Peperangan rohani itu bukan terjadi di angkasa luar, bukan terjadi di padang Kurusetra. Kalau Pandawa dan Korawa itu, kalau wayang itu kan namanya perang Baratayuda. Perang Baratayuda, Korawa jeung Pandawa berperang. Itu di namanya padang Kurusetra. Tapi ini bukan di situ, bukan juga di mana. Anda tahu nggak ini perangnya itu di mana sebenarnya? Perang antara Mikael dan malaikat-malaikat baik melawan iblis dan malaikat-malaikat jahat terjadi dalam jiwa setiap manusia. Jadi medan perangnya adalah jiwa kita, saudara-saudari. Jadi peperangan ini masih terus berlangsung dengan tempat berlaga atau tempat peperangan itu, tentu tempat ini bukan harafiah tempat ya, tanda petik ya. Kiasan adalah jiwa kita, karena jiwa kita kan bukan berarti ada tempat material, tetapi jiwa itu rohani. Jadi dalam jiwa setiap orang itulah terjadinya peperangan ini. Dan ingat, kita terlibat dalam peperangan itu. Kita punya kuasa untuk menentukan siapa yang menang. Jadi selama nanti belum kiamat, belum akhir zaman. Ketika kiamat selesai beres. Artinya ketika kiamat kerajaan Allah menang, itu sudah jelas. Hasil akhirnya, skor akhirnya sudah jelas. Nah, tetapi selama belum kiamat, kita, masing-masing dari kita, yang menentukan siapa yang menang dalam peperangan dalam jiwa kita itu. Ketika Anda menghalau godaan, maka malaikat Mikael menang. Ketika Anda mengikuti godaan, maka iblis menang. Nah itu, jangan lupa. Ini peperangan. Ini bukan cerita isapan jempol dan bukan kuno, tetapi ini adalah kenyataan iman. Itulah kenapa suatu kali Bapa Suci kita, yaitu Paus Leo ke-13, mendapat penampakan mengenai peperangan rohani ini dan diberi wahyu oleh Tuhan untuk menyebarkan ke seluruh dunia doa yang dinamakan doa Santo Mikael yang merupakan bagian dari Orationes Leonis. Apa itu Orationes Leonis? Doa Leo, karena diajarkan oleh Paus Leo ke-13.
Orationes Leonis itu agak panjang. Satu bagiannya adalah doa Mikael yang berbunyi seperti ini. Yang bagian awal tadi terjemahan bahasa Indonesianya saya ucapkan. Kalau Latinnya berbunyi seperti ini. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus supplices de precamur tuque princeps militiae celestis, satanam alios quo spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Nah ini. Terjemahannya, Santo Mikael malaikat agung, belalah kami pada hari pertempuran. Atau belalah kami dalam pertempuran. Kalimat pertamanya jelas. Ini doa resmi gereja Katolik. Hanya sayangnya, sayang seribu sayang. Doa ini sejak tahun 60-an, 60-an akhir katakanlah begitu, 70-an awal lah. Doa ini pelan-pelan menghilang dari khasanah doa orang Katolik dan sekarang hampir dikatakan doa ini benar-benar hilang dari orang Katolik. Maka salah satu bentuk pelayanan saya adalah menyebarkan sekuat mungkin doa ini karena doa ini adalah bagian dari perisai pertempuran kita melawan kuasa jahat masa kini tadi itu. Kenapa kok doa ini hilang? Karena kemudian doa ini hilang dari rubrik misa. Maksudnya apa? Pada misa tahun 62, artinya sebelum 65, doa ini menjadi bagian dari buku misa. Artinya buku misa setelah misa selesai, di bagian belakang tercantum doa ini. Artinya, semua orang Katolik, imamnya, biarawannya, biarawatinya, diakon-diakonnya, uskupnya, bahkan Bapak Sucinya, umat laici semuanya mendoakan doa ini setiap hari. Karena ada misa harian, maka setiap hari. Ada misa mingguan, maka setiap minggu. Maka kekuatannya luar biasa. Dan itu tiba-tiba hilang. Beberapa eksorsis mengatakan ini perbuatan roh jahat juga. Yang pelan-pelan menghilangkan ini semua. Karena roh jahat tahu ini bagian dari perisai kita. Saya menganjurkan doa ini dihafalkan seperti kita hafal Bapa Kami Salam Maria. Sehingga doa ini siap pakai ketika Anda membutuhkannya. Paling kurang bahasa Indonesia. Dayanya sama atau tidak Romo? Dalam bahasa Latin dan dalam bahasa Indonesia. Sama. Doa Katolik dayanya sama diucapkan dalam bahasa apapun. Dalam bahasa Latin bisa, dalam bahasa Sunda bisa, dalam bahasa Jawa bisa. Asal dilandasi dengan iman. Mau Anda doa bahasa Latin sampai nyemprot-nyemprot, tidak ada iman, maka Anda selesai. Tidak ada dayanya apa-apa. Oke, ini saya baru membahas peperangan rohani. Dan peperangan rohani intinya adalah kita memohon kepada Allah supaya didampingi oleh Santo Mikael, defende nos in prelio. Defende, nos itu kami, kita, kami, defende, defend, pertahankan, harafiahnya begitu. Bela, dibela. Ya, defend ya, defense ya, defense. Defende nos, pertahankan kami in prelio, in battle, in war ya. Pertahankan kami di dalam peperangan. Pertahankan kami artinya supaya kita bertahan tetap di pihak Allah. Saya pit stop dulu. Untuk semua yang Anda mendengar sharing malam hari ini, baik yang di dalam Zoom, Anda komunitas Santo Petrus atau komunitas Sadar Katkit atau yang di YouTube, mulai hari ini doakan doa ini, hafalkan dan gunakan setiap hari. Dan doakan seusai misa. Seperti kebiasaan orang Katolik sampai tahun 62. Saya selalu mendoakan ini setelah selesai misa. Dan sudah ada banyak orang yang saya ajak untuk mendoakan, termasuk sekian ratus orang di sini, saya mengajak untuk mendoakannya. Oke, ini pit stop pertama. Kita belum sampai ya ke masa kini, ini baru yang umum-umum. Sekarang tipu muslihat kuasa jahat. Tipu muslihat itu terbagi dua, zaman kuno dan zaman now ya. Kuno dan kini. Maka kalau dipakai kuno dan kini kan bagus. Tipu muslihat setan itu berubah saudara-saudari.
Berubahnya sejak kapan? Tahun 60-an, 70-an mulai berubah. Loh kok Romo tahu? Sekali lagi ini bisik-bisiknya para eksorsis. Saya nguping saja mereka. Saya bukan golongan eksorsis, tapi saya ya punya bocoran-bocoran bisik-bisik mereka. Maksudnya banyak tulisan-tulisan yang mereka tulis, lalu saya memakai sumber-sumber itu. Dan kalau saya mengamati memang seperti ini. Klop dengan kenyataan. Tipu muslihat kuno, ya tahun 60-70 lah. Tipu muslihat kuno dan sebelumnya, apalagi zaman kuno ya, zaman kuno sekali. Abad-abad pertengahan, zaman kerajaan-kerajaan dulu, zaman kuno sekali ya. Sampai tahun 60-70. Ini tipu muslihatnya. Tipu muslihat yang dipakai adalah setan itu ada. Dan setan itu sangat mengerikan. Ini tipu muslihat yang dipakai zaman kuno. Itulah kenapa kalau orang-orang kuno itu apa-apa setan. Mbah-mbah Anda, engkong-engkong Anda itu begitu. Sesajen itu ada di mana-mana pada zaman kuno. Budaya itu macam-macam. Mau budaya Jawa, mau budaya Cina, macam-macam lah. Itu selalu ada sesajen. Karena apa? Karena kalau tidak diberi sesajen, nanti yang nunggu marah. Kalau yang nunggu marah, kena tulah kita. Tulahnya macam-macam. Jadi pada zaman kuno, sebelum tahun 60-70 sampai pada zaman sangat kuno, setan menanamkan dalam pikiran masyarakat manusia, bangsa manusia bahwa setan itu betul-betul ada dan setan itu sangat mengerikan. Artinya betul-betul menakutkan sehingga orang lupa pada Tuhan. Maksudnya adalah sebagai orang beriman sebenarnya kita tahu setan itu tidak ada apa-apa dibandingkan kuasa Tuhan Yesus. Tetapi betapa banyak orang Katolik sangat takut dengan setan. Jauh melebihi takutnya kepada Tuhan. Betul kata-kata saya? Betul kata-kata saya. Nah ini zaman kuno. Kalau Anda masih takut ketemu dengan setan, Anda orang kuno. Berarti masih memelihara atau masih menyuburkan tipu muslihat setan pada zaman kuno. Karena orang zaman kuno itu melihat di mana-mana setan. Apapun setan. Segala kejadian di dunia ini sebabnya hanya setan. Begitu. Corona itu setan. Kalau menurut tipu muslihat kuno. Jadi dihembuskan dalam diri manusia sehingga percaya ini semua tulah karena setan. Maka diberi sesajen, takut dan sebagainya. Artinya setan membuat diri mereka terlihat lebih mengerikan daripada seharusnya. Jadi mereka membuat dirinya kayak sangat besar, sangat hebat sehingga manusia ketakutan. Hanya takut, tidak ada pilihan lain. Itu kuno ya, kuno. Ketika zaman mulai berkembang, teknologi luar biasa maju, pemikiran mulai berkembang, filosofi manusia juga makin maju, strategi ini mulai tidak laku. Zaman modern ya, orang mulai berpikir ilmiah, ya, orang mulai berpikir tentang sains, pembuktian, empirisisme, sesuatu yang empiris, yang terukur, yang tidak terukur itu bullshit, kan begitu ya. Maka pelan-pelan setan mengganti strategi karena kebudayaan manusia berubah. Strategi zaman kuno yang menakut-nakuti, wah itu mulai diragukan orang. Maka tipu muslihat zaman sekarang sebagai sebuah ide, ini dunia ide ya sebenarnya. Sebagai sebuah ide, setan menanamkan ide dalam pikiran bangsa manusia bahwa setan itu tidak ada. Kalau setan tidak ada, maka peperangan yang disebut tadi tidak ada. Maka tidak usah takut, kita tidak ada musuh kok. Makanya secara filosofis, ide-ide filosofis pada masa zaman sekarang adalah selalu menihilkan keberadaan atau eksistensi setan. Jadi pada zaman sekarang tulisan, ide segala macam makin banyak tersebar bahwa setan itu dinihilkan. Nah ini tipu muslihat zaman sekarang. Ini agak-agak filosofis ya. Kalau Anda kurang filosofis pikirannya, kurang abstrak, ya ketinggalan. Pokoknya saya anggap tahu malam ini. Jadi karena setan tidak ada, maka peperangan tidak ada. Jadi semua yang zaman kuno tadi, perkara-perkara mengenai roh jahat, setan, menurut sebagian
atau malah mulai banyak dan sebagian besar orang zaman sekarang itu dinilai bullshit, dinilai omong kosong, dinilai dongeng bocah, tidak lagi relevan dengan orang zaman now yang maju, modern. Gitu. Maka tidak usah takut. Apakah ini sama berbahayanya, bahkan lebih berbahaya. Sama berbahayanya bahkan bisa lebih berbahaya. Jadi ekstrimnya itu dua. Sangat takut kepada setan itu juga salah karena membahayakan, karena Anda lupa pada kuasa ilahi yang lebih besar. Tetapi menganggap setan itu hanya simbolisme, tidak ada kiasan. Yang ada itu kejahatan manusia loh. Kalau sekarang begitu mikirnya banyak orang. Yang ada itu kejahatan manusia. Nah, kejahatan manusia itu simbolisasinya adalah setan. Maka setan hanyalah simbolisasi dari kejahatan manusia. Maka karena hanya simbolisasi, setan tidak ada. Kalau setan tidak ada, peperangan yang tadi tidak ada. Itu hanya simbolisasi. Keinginan jahat dan keinginan buruk hanya diri kita sendiri. Nah, cara memahaminya begitu. Akibatnya apa? Akibatnya adalah, saya memberi gambaran. Kalau Anda ada di tengah pertempuran, tapi Anda menilai tidak ada pertempuran, apa yang terjadi? Anda segera terbunuh karena memang Anda di tengah pertempuran. Maksudnya begini, Anda menganggap pertempuran itu ada atau tidak mengubah kenyataan bahwa pertempuran itu ada. Sulit dicerna perkataan saya ulangi. Anda menganggap pertempuran itu ada atau tidak, pertempuran itu de facto ada. Jadi pertempuran itu eksistensinya jelas ada, tidak bergantung pada pengertian Anda. Anda mau menganggap tidak ada, nyatanya ada. Saya gambarkan, di depan sekarang agak saya jepangkan. Di depan Anda ada ular berbisa. Ular berbisa itu persis di depan Anda di situ. Sudah begini, ular kobra gede, garaga gitu ya. Ular itu ada di sana. Anda menganggap ular itu ada atau tidak, ular itu di situ. Mulai paham ya? Jadi ular itu di sini. Anda mau menganggap ular ini ada atau tidak ada pengaruhnya buat ular ini. Ular ini tetap ada. Anda mau menganggap setan ada atau tidak, setan tetap ada. Dan itu lebih berbahaya. Sehingga orang menjadi lengah. Nah, ini zaman sekarang. Ketika lengah, maka setan itu kan tidak ada. Maka mereka tidak eksis. Setan tidak eksis. Itu kesimpulan zaman now. Nah, godaan berpikir filosofis orang zaman now adalah menganggap setan tidak ada. Konsekuensi atau dampaknya adalah peperangan tidak ada. Maka Anda ada dalam bahaya. Karena sesungguhnya kita berada di tengah peperangan. Hanya orang tidak menyadari atau tidak menganggap itu ada. Padahal ada. Jadi tipu muslihatnya berubah ya. Zaman kuno dan zaman now itu berbeda ya. Zaman kuno, ini zaman now. Ini kuno, ini now. Kuno dan kini. Yang kuno kita tinggalkan. Meskipun saya yakin di antara yang mendengar ini masih ada yang terkena tipu muslihat kuno. Untuk saya sudah nggak mempan yang kuno itu. Melihat setan apa, sudah nggak serem saya. Dulu zaman SMP ya SMA masih serem lah. Wow, gitu. Takut, orang kerasukan tuh serem gitu. Untuk saya ini udah nggak mempan ini. Kenapa Romo? Muka saya lebih serem. Enggak mempan. Oh, setan ketemu saya malah takut lihat muka saya ini. Muka saya lebih serem. Tapi artinya pemikiran saya berubah atau berkembang. Jadi setan yang tampak dan banyak info yang didapat, maka kita makin tahu sebenarnya. Setan itu begini loh. Kalau setan makin kelihatan itu cemen. Setan makin jelas, makin kelihatan, makin nampak, itu setan cemen. Setan yang tidak mematikan. Nah, setan yang lebih mematikan adalah setan yang lebih halus cara bergeraknya, makin tidak terasa, makin tidak terlihat, makin silent, itu lebih sakti setannya. Karena setan punya hierarki ya. Jadi kalau hanya setan begini, saya mau membuat bahasa Jepang. Maksudnya kalau setan dalam bentuk ngeri gitu loh. Genderuwo atau apa, Anda ditampaki, misalnya seperti itu, terus kenapa gitu?
Pengaruhnya untuk hidup Anda itu apa gitu? Nggak ada pengaruhnya kan? Sundel bolong lah, sundel buntet lah, segala macam, gendruwo, kuntil anak, kuntil bapak. Terus kenapa gitu? So what? Kalau Anda ketemu seperti itu terus kenapa? Paling deg-degan kan? Anda kalau lari keliling lapangan 15 kali juga deg-degan, sama. Malah sehat Anda deg-degan. Jadi ketemu setan itu sehat. Nomor 2 terus Anda berdoa kan? Yang biasanya nggak berdoa terus berdoa. Salam Maria penuh rahmat. Nah, oke, oke. Jadi kalau ketemu yang gitu-gitu itu cemen, nggak masalah kayak gitu tuh. Jangan takut. Karena justru yang tampak itu bisanya ya hanya seperti itu. Karena setan yang kelas itu tidak punya kemampuan yang lebih canggih. Yang lebih canggih yang tidak terasa. Yang akan kita lihat bagaimana tipu muslihat zaman now ini yang lebih penting sekarang. Kita lihat 9 strategi perang kuasa jahat. Kita lihat seperti apa. Ada semacam gangguan dalam layar. Mungkin harus dimatikan yang lain share screen-nya supaya tidak mencoret-coret screen saya. Oke, Mo, bisa dilanjutkan. Oke, sudah ya. Oke. Sampai mana tadi? Sampai saya hilang ininya. Alur saya. Oke, kita sampai pada 9 strategi perang. Ini muslihat masa kini. Kita lihat seperti apa. Yang pertama ini masih nyambung dengan zaman kuno. Ini zaman kuno yang masih laku sampai zaman sekarang. Nomor 1, okultisme. Klenik. Bahasa Jawanya klenik gitu. Segala macam perdukunan. Perdukunan yang melibatkan pesugihan, orang menjadi kaya, untuk kepangkatan, untuk susuk, pengasihan, dan lain sebagainya. Itu apakah ada benar mau benar? Kalau Anda mau kaya, ya datang saja pada dukun, minta supaya setan membuat Anda kaya, sukses, bisa. Ke Gunung Kawi, ke Gunung Sahari, atau ke gunung manapun. Apakah setan bisa membuat kaya? Mau bisa. Kenapa tidak? Apakah kejahatan itu bisa membuat kita kaya? Bisa. Korupsi itu kan kejahatan. Anda bisa nggak kaya dengan korupsi? Bisa. Jadi kekayaan itu tidak selalu anugerah Tuhan, saudara. Anda harus clear tentang itu. Jadi kekayaan itu tidak semua adalah anugerah Tuhan. Ada yang anugerah, tanda petik setan. Setiap harta yang Anda dapat karena curang, setiap harta yang Anda dapat karena Anda tidak sesuai dengan firman ilahi, termasuk karena Anda klinik atau okultisme ini, itu semua anugerah roh jahat. Pemberian roh jahat. Ini sebenarnya tipuan lama yang masih berlangsung sampai sekarang karena rupanya setan melihat perkara ini masih selalu laku. Bahkan untuk masa kini. Anda tanya hari baik untuk ini, untuk itu, ramal-meramal ya. Pakai tumbal sebelum proyek Anda, kepala kerbau, kepala ayam, kepala desa, kepala apapun lah. Sembelih ini, sembelih itu, kurban dengan curahan darah. Semua okultis sama. Jerat itu, kuasa gelap masa kini, ini masih berlaku. Meskipun ini tipuan lama. Kasihan Anda sebenarnya kalau masih kena tipuan lama ini. Anda menghitung-hitung ini dan itu, Anda kehilangan barang terus mendatangi paranormal, termasuk yang beragama Katolik loh ya. Jadi jangan kira dukun atau paranormal itu tidak beragama, ya ada. Biasanya itu menyarankan Anda berdoa, enggak apa-apa. Ya, ini kebiasaannya begitu. Enggak apa-apa kok, Bu. Ini enggak apa-apa. Kalau yang ini Katolik kok sama-sama menyembah Yesus. Apakah ada paranormal atau dukun seperti itu? Ya banyak. Ya misa mereka, ya doa, ya rosario.
tapi menggunakan kuasa jahat. Apakah ada yang tahu? Kebanyakan tidak tahu karena penyesatan. Dikira apa yang mereka gunakan berasal dari kuasa baik, padahal selalu dari kuasa jahat, okultisme atau klinik, terawang, ramalan, dan lain sebagainya. Ini pertama, masa kini, tipuan lama ya. Jangan tersesat, jangan sampai ditipu, ini tipuan lama ya. Nomor dua agak filosofis dan seterusnya juga agak filosofis. Kalau nggak terlalu paham ya saya tinggal ya. Nomor 2 pseudoscience. Apa ini maksudnya pseudoscience? Begini, tipuan lama tadi, klinik, okultisme dan sebagainya tadi, untuk beberapa orang yang berpikir maju, untuk golongan-golongan intelektual, ini tidak laku, klinik tadi itu. Maka mereka harus diberi suatu penjelasan yang tampak logis. Contohnya, kalau Anda ikut gerakan ini Pak, biasanya pakai istilah energi. Nah, ikut pelatihan ini dibuka energinya, energi apa ini, energi G, energi A, energi Z, energi GG Tom, GG Tum, G Tumo, dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu sama dengan yang nomor 1, itu semua klinik. Itu semua perdukunan, hanya diberi istilah-istilah yang tampaknya ilmiah. Itulah mengapa namanya pseudoscience. Kayaknya sains tapi itu pseudo, bukan sains. Maka istilahnya pakai energi, pakai aliran energi. Ya. Kata energi itu kan sains, scientific. Jadi ini laku untuk orang-orang yang mencari penjelasan saintifik. Lalu akhirnya, oh ini bisa dijelaskan kok. Ini hanya perubahan energi. Energi dari apa, ditransfer energi. Nah, kalau pakai kata energi itu kan tidak lagi kuno, tapi saintifik. Nah, ini tipuan yang kedua. Yang ketiga, revolusi seks. Tahun 60 dan 70 terjadi revolusi seksual di seluruh dunia. Bayangkan, tidak hanya di satu tempat, tapi di seluruh dunia. Memang diawali dari negara-negara barat. Apakah sampai pada kita? Sampai pada kita. Anda tidak bisa membayangkan sekarang seperti ini, apa-apa terbuka sana dan sini. Lihat, untuk tahu mengenai revolusi seks, lihat saja film. Film-film tahun 60-an, 70-an berbeda sekali dengan film-film sekarang. Pandangan orang tentang seksualitas berbeda sama sekali. Nah itu. Memang tipuannya adalah seringkali menggunakan bahasa-bahasa baik, harus pendidikan seksual. Apakah pendidikan seksual salah? Tidak. Saya sekali lagi mengatakan, setan itu selalu menggunakan apa yang baik dalam dunia manusia. Dia nyelip di tengah. Penemuan-penemuan dalam dunia manusia itu baik pada dasarnya. Setan nyelip di tengah. Jadi revolusi seks tahun 60-an, 70-an itu luar biasa. Termasuk di dalamnya pandangan-pandangan mengenai seksualitas. Anda tahun 70-an, tahun 80-an tidak bisa membayangkan laki-laki dan laki-laki itu bisa bercinta, berhubungan seksual. Ada yang namanya LGBT, BDSM. Dan Anda tidak bisa membayangkan tahun 2000-an. Tidak sedikit negara yang melegalkan hubungan seks laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan itu legal dalam hukum negara. Itu hasil dari revolusi seksual. Siapa di balik semua ini? Roh jahat. Artinya bukan berarti semua hal itu buruk ya. Tapi sekali lagi saya katakan, akan saya ulang-ulang, setan nyelip di tengah. Membelokkan apa yang baik. Seks itu kan bukan sesuatu yang buruk dan najis. Seks. Bahkan hubungan seks. Itu sesuatu yang Tuhan ciptakan. Dan di dalam kitab Kejadian Tuhan katakan beranak cuculah. Dengan apa beranak cucu? Apakah dengan pegangan hidung? Ya hubungan seks. Bisa beranak cucu. Artinya Tuhan menciptakan seks untuk sesuatu yang suci dan sakral. Tapi itu semua direvolusi. Pandangan mengenai seks yang suci dan sakral itu dibuat menjadi serampangan.
Maka orang memperlakukan seks itu sembarangan. Anda tahu nggak istilah one night stand? Kok Romo tahu? Tahu saya. Tapi Anda tahu nggak one night stand? Sekarang menjadi hal yang sangat biasa. Bahkan beberapa orang disebut kuno kalau tidak melakukannya. Anda tahu di beberapa budaya, seorang wanita yang perawan disebut kuno. Hah? Oke, Anda kaget dengan pernyataan-pernyataan ini semua? Ini bukan kebetulan. Ini semua kuasa gelap masa kini. Jadi tekanan-tekanan seperti itu juga hasil karya setan. Menanamkan ide-ide seperti itu. Keperawanan yang dijaga sebagai suatu kesucian dan memang itu dihargai sangat tinggi dalam gereja Katolik. Itulah kenapa kan kita punya perawan dan martir ya, orang-orang selibat karena punya nilai gitu. Kalau tidak punya nilai dibolak-balikan zaman sekarang. Ini nyambung ke yang nomor 4, media. Media itu, saya tidak mengatakan media itu karya setan ya. Sekali lagi saya ulang. Semua penemuan manusia ini baik, termasuk media. Setan nyelip di tengah. Gitu ya, itu konsep dasarnya. Semua yang manusia temukan atas berkat rahmat Allah dan akal budi manusia semua good. Very good. Absolutely good. Ya. Tapi setan selalu nyelip di tengah dan itu pinternya. Kuasa gelap itu di situ. Anda pikir media itu nggak penuh dengan kuasa gelap? Penuh dengan kuasa gelap. Stop, jangan berpikir saya anti media. Ini saya pakai media loh. Ini media Zoom itu media, YouTube itu media. Tapi maksudnya adalah media penuh kuasa gelap itu artinya ketika filter Anda lemah. Ya, media menghancurkan. Kalau sampai Bapak Suci bisa ngomong mengenai turunkan HP Anda dan angkat hati Anda, itu kan berarti media sudah menghancurkan bahkan sampai penyembahan kepada Tuhan. Betul? Anda foto-foto live sedang misa di mana lalu langsung masuk IG, langsung masuk apa? Ini apa gitu. Ini contoh-contoh kecil yang marak gitu. Bahkan ketika konsekrasi ada orang yang update status gitu. Ini apa gitu? Kuasa gelap masa kini. Dan kita sedang berada di tengah-tengah peperangan seperti itu. Anda kaget dengan itu semua? Yang nomor 5 lebih mengerikan ini. Siap-siap, tarik nafas dulu. Seks dan media. Ini penggabungan antara revolusi seks tadi dan media. Maka kalau revolusi seks digabungkan dengan media, hasilnya apa? Hancur-hancuran. Contoh yang paling jelas pornografi. Pornografi. Ketika Anda klik pornografi, Anda sedang dicengkram kuasa gelap. Eksploitasi berlapis-lapis pornografi itu. Dan kalau Anda tahu behind the scene dari pornografi, Anda bersumpah tidak akan pernah membuka lagi situs pornografi. Andai kata Anda tahu persis apa yang terjadi di balik itu semua. Behind the scene-nya. Bagaimana eksploitasi itu. Bagaimana pelaku-pelakunya tersiksa. Bagaimana pelaku-pelakunya tampak merintih keenakan. Tapi sesungguhnya mereka tersiksa. Kok mau tahu? Saya banyak menonton behind the scene itu. Karena itu mengungkapkan kebenaran. Jadi sebenarnya seks dan media ketika digabungkan kehancuran, saudara. Dan pornografi ini tidak hanya merusak soal sudah ada penelitian, tidak hanya soal kejiwaan, tapi sudah ada penelitian. Struktur otak itu rusak. Kalau orang kecanduan pornografi. Anda boleh cek. Struktur otak loh, struktur kimiawinya, neurologisnya rusak. Itu persis seperti kalau orang kecanduan games. Jadi seks dan media. Belum lagi, ini agak filosofis. Belum lagi propaganda-propaganda. Seks dan media itu bisa digabungkan ketika orang disajikan dengan imaji-imaji. Rama malam ini kok nggak bahasa Jepang ya? Biarin, saya sulit membahasa Jepang kan. Imaji-imaji itu citra, image. Bayangkan mengenai film, saudara. Sekarang bayangkan mengenai film. Film mana untuk dewasa? Tentu saja yang untuk dewasa ya bukan Teletubbies ya. Film mana yang untuk remaja ke atas yang tanpa
mempertontonkan nuditas, nudity, ketelanjangan. Seberapapun tarafnya. Anda tidak bisa membayangkan itu terjadi tahun 60-an, 70-an, tapi sekarang menjadi sangat biasa. Ketelanjangan dalam dunia media, dalam ini film, dan imaji-imaji yang muncul, itu lama-lama kan terus lalu menjadi biasa. Lama-lama toleransi kita terhadap imaji-imaji seperti itu hampir nol. Dulu hanya kelihatan belahan dada sedikit sudah gimana. Lama-lama kelihatan belahan paha sudah enggak masalah. Belahan dada agak turun, sampai maaf payudara kelihatan pun menjadi enggak apa-apa lama-lama. Film-film dewasa yang kita tonton di bioskop, sekurang-kurangnya memperlihatkan payudara. Apa artinya? Ini imaji-imaji yang disuntikkan kepada bangsa manusia. Lalu toleransi kita mengenai itu menjadi nol. Ukuran-ukuran moral, ukuran-ukuran yang digariskan oleh gereja, yang kita tahu gereja itu menyampaikan wahyu Tuhan, lalu menjadi batal. Dan media lebih kuat dari apapun di dunia ini, saudara. Ini kita bergerak yang lebih jauh lagi. Ketika media dan seks bergabung, lalu berapa banyak keluarga yang rusak dengan itu? Anak rusak dengan sendirinya, bapak rusak dengan sendirinya, punya will, punya pil, punya apapun, pornografi. Lalu setan masuk dalam ranah yang paling inti, yaitu keluarga. Media. Kerusakan pertama adalah keluarga. Ingat kata-kata saya. Media itu menimbulkan kerusakan pertama pada keluarga. Karena setan tahu, kalau keluarga rusak, masyarakat rusak. Kalau makin banyak keluarga ini pecah, hancur, dan makin banyak keluarga ini tidak jelas, maka masyarakatnya sakit. Belum lagi soal media yang terus menggembar-gemborkan revolusi seks yang mulai edan tadi, nggak sehat tadi. Kita makin ke sini idenya itu makin gila gitu. Laki-laki dan laki-laki dilegalkan, perempuan dan perempuan dilegalkan. Mereka bisa mengadopsi anak secara sah, legal. Ini kerjaan siapa di balik itu semua? Anda bisa membayangkan laki-laki dan laki-laki menikah, lalu mengambil anak adopsi. Apa enggak koplak dari bayi anak itu dalam keluarga yang seperti itu? Ya, oke ya. Mengerikan enggak? Ini saya belum ungkapkan semua loh. Ini baru pengantar dasar ini. Ketika Anda tahu yang lebih jauh, saya nggak bisa ngomong. Intelijen bekerja. Ini nyambung ke sini. Tadi dari seks dan media. Nyambungnya adalah begini. Film sekarang, ciuman itu menjadi biasa. Betul ya? Anda yang suka film tahu itu. Film-film barat, ya hampir semua film lalu yang di bioskop. Ciuman itu menjadi sangat biasa. Dan episode lanjutan, konsekuensi logis dari ciuman adalah bergulat di ranjang. Konsekuensi logis berikutnya adalah bersetubuh. Kalau sudah bersetubuh, hampir dipastikan tokoh-tokoh yang ada di situ bukan tokoh-tokoh yang terikat pada perkawinan. Ini artinya apa? Ini merusak imaji kita. Berarti seperti itu tuh boleh. Memang ini semua bersembunyi di balik argumen-argumen. Itu kan potret masyarakat. Argumen-argumen seperti itu tuh selalu muncul. Justru karena setan bapa segala dusta. Jadi seakan-akan kita menjadi tidak kritis lagi dengan itu semua. Keren ya? Kalau sudah bersetubuh dan itu bukan pasangannya, salah-salah menjadi hamil. Kalau sudah hamil apa? Di sini. Strategi perang yang ke-6, pro-choice. Argumennya adalah ini kan tubuh saya. Maka yang ada di dalam tubuh saya berarti kekuasaan saya, aborsi itu. Ini sudah menyebar kemana-mana. Itu rentetannya itu dari revolusi seks dan gabung dan media nyambung ke sini. Itu gila sebenarnya. Jadi, itu gila sekali, sangat gila. Maka orang mengatakan pro-choice, perempuan yang sudah hamil misalnya, lalu mengatakan ini kan body saya, tubuh saya. Apapun yang saya lakukan terhadap tubuh saya, orang lain tidak berhak menilai ataupun menghakimi saya.
Karena ini bagian dari body saya. Come on. Gereja Katolik mengatakan itu memang body kamu, tapi di dalam body kamu itu ada janin dan itu manusia. Tapi kepekaan terhadap persoalan ini makin tidak ada. Anda pikir kerjaan siapa itu? Kuasa jahat masa kini. Jadi kalau Anda pikir kuasa jahat itu bekerjanya hanya soal Anda salah besar. Anda salah besar. Itu roh jahat yang cemen itu. Agenda roh jahat lebih besar daripada itu. Mereka tidak hanya membuat kita takut, mereka ingin membuat kita koplak, lepas dari pegangan, apapun itu. Dengan sesuatu yang tampak baik. Masih ada 3, saya menghela nafas dulu karena ya gitu. Nyambungnya ke sini, relativisme moral. Yang dulu salah sekarang biasa saja, ya. Segala macam kita bisa menemukan banyak contoh mengenai ini. Ini yang berbahaya untuk iman. Gereja itu ketinggalan zaman. Gereja itu kan ajaran kuno. Sekarang itu free thinker, berpikir bebas. Ngapain ikut tradisi gereja? Itu semua warisan zaman kuno. Itu semua hanya cocok untuk mbah-mbah. Anda pikir kalau gereja di Eropa kosong itu sebabnya apa? Ide-ide seperti ini berkembang. Dan ide-ide seperti itu siapa dalangnya di balik itu? Evil spirits. Jadi menganggap gereja ketinggalan zaman, bukan lagi jalan, bukan lagi tuntunan, bukan lagi pegangan, nilai-nilainya kuno. Dan yang terakhir agak mengerikan untuk kita. Ini khusus untuk orang Katolik. Liturgi itu hanya seremoni. Jadi setan makin ke sini makin menghembuskan bahwa ide bahwa liturgi adalah worship makin tidak ada. Gereja Katolik meyakini liturgi adalah worship, penyembahan. Dan penyembahan itu diatur tata caranya oleh Tuhan melalui gerejanya. Makin ke sini orang merayakan liturgi dengan liturgi yang customized. Liturgi yang menyenangkan hati dan pikiran-pikiran Anda dan banyak orang disetir ke arah itu. Berapa banyak orang mengatakan, kalau saya ke gereja Katolik sepi dan saya tidak merasa apa-apa. Kalau saya ke sana saya happy. Liturgi bukan soal happy. Liturgi bukan soal kita. Liturgi bukan soal yang aku dapat. Tapi liturgi adalah soal Tuhan yang disembah. Nah ini kuasa jahat masa kini. Jadi ketika orang mengatakan, saya tidak senang di Katolik. Saya tidak senang. Karena menganggap liturgi seremoni atau malah pertunjukan yang harus menyenangkan. Padahal liturgi adalah penyembahan, worship. Glorificatio dalam bahasa Latin. Nah, liturgi sekarang dimerosotkan hanya menjadi entertain spiritual. Maaf, tanpa menyinggung kelompok lain, maka dibuat panggung yang heboh, musik yang dahsyat, pakai kebul-kebul, asap-asap, lighting, tata cahaya, push, pertunjukan yang indah, memukau dan menyenangkan. Apa bedanya itu dengan konser musik? Dan orang menilai itu peribadatan. Oke? Begitu saudara-saudari, saya sudah ngomong panjang lebar, meskipun sebenarnya ini baru pengantar-pengantar awal yang membuka kedok-kedok dan yang paling penting adalah strategi-strategi roh jahat ini kita sedikit buka kedok. Ini hal-hal yang masih level pengantar, nanti kita bisa dalami dalam tanya jawab. Shalom alaikum.